Halo guys, tanaman porang cek ini adalah tanaman yang sekarang udah beberapa tahun ini viral ya guys ya. Ini karena keunikannya guys, bisa tumbuh di bawah naungan dan ini lumayan dibutuhkan oleh beberapa negara seperti Jepang, Korea, bahkan Amerika. Nih, kegunaan ini sebenarnya buat banyak sih. Kalau di Jepang itu buat bahan makanan pokok ya guys, seperti mie, terus tahu katanya ya, terus sama kosmetik ya, bahan utama kosmetik, terus sama ini guys, sama bahan pesawat terbang ya guys, gitu ya, bahan-bahan pokoknya ya guys ya, yang kayak misalkan dari fiber kan, ini mungkin kayak lemnya gitulah ya, gitu. Nah ini kebetulan saya juga nanam guys di belakang rumah. Ini kebetulan masih ada lahan sekitar, ya adalah sekitar 6.000 meter mah ya di belakang rumah. Ini saya tanamin. Wah, ini keinjek guys. Jadi ini sebenarnya tahun lalu saya tanam benihnya tuh benih cabutan ya guys ya, gitu. Ini sekarang pas musim hujan lagi, kedua ini baru nongol lagi ya guys ya, baru nongol seperti itu tuh guys, gitu. Tapi belum semua tumbuh guys, karena dia kalau musim kemarau dia ngilang, nanti kalau hujan dia muncul lagi gitu guys ya. Menurut informasi menurut informasi tanaman ini saat ini sangat dibutuhkan sekali sama beberapa negara luar ya guys ya, dan harganya terus melonjak naik ya. Disebut juga ya ini tanaman emas ya guys ya, katanya gitu ya, tanaman emas. Kalau saya kan cuman baru nanam ini ya, mudah-mudahan ini ada hasilnya juga guys ya, gitu. Ciri-cirinya dia tuh ada beberapa sih yang model kayak gini tuh. Tanaman ini ada beberapa, kayak ada yang daunnya kecil-kecil gitu ya, ada yang warnanya abu-abu gitu ya, ada. Cuman yang porang ini, yang laku ini yang seperti ini guys, dia daunnya tuh agak lebar, terus batangnya hijau semua gitu ya, gitu. Ini yang laku nih guys ya. Dijualnya itu ya umbinya guys, umbinya. Jadi di dalam tanah guys ada umbinya guys, itu yang dijual, dibuat kayak semacam tepung. Nah kalau ini bukan, ini kan daunnya kecil-kecil guys, batangnya nggak hijau semua. Ini bukan tanaman porang nih guys, ini masih semacam inilah gitu ya. Cabut aja guys. Nah ini ciri-cirinya guys ya, tanaman porang seperti ini gitu. Nah ini bukan guys, ini kayak semacam suweg lah gitu ya, itu bedanya. Kalau yang kecil tuh ya tanaman porang tuh kalau di daerah saya khususnya Banten namanya acung guys, acung. Kalau zaman dulu katanya kenapa banyak juga di saya tuh di hutan-hutan, karena dulu tuh penjajahan base campnya di sini Jepang guys. Dia bawa bahan makanan pokok, benihnya inilah porang gitu kan, makanya jadi banyak gitu ya di hutan-hutan. Ini juga saya dapat belinya dari orang sih, dari orang. Benih cabutan itu udah nyarinya dari hutan. Ya di kebun saya yang lain juga, bukan dekat rumah, habis guys, habis diambilin orang semua gitu. Nah seperti ini guys, gitu. Oh ya, untuk sekedar informasi, ini tahun lalu kan cuman 10.000 ya, kalau sekarang tuh udah 30.000 kayaknya, katanya kemarin tuh ya, gitu ya. Jadi ini bisa ada dua nih yang bisa kita jual. Pertama itu umbinya, nanti diolah itu jadi kayak semacam tepung gitu. Terus kedua nanti buahnya guys, buah katak guys. Jadi di pelepah itu di dahan nanti ada kayak buahnya itu apa ya, kayak
buah katak gitulah gitu kan, ada 1 biji gitu di pelepah itu, nanti ada di situ di sela-sela itu guys, itu buahnya. Nah itu harganya dicek di Tokopedia harganya sekitar 150.000 guys, gitu ya, lumayan sih ya. Ini setiap tahun berbuah, nah itu buahnya bisa dijual guys, atau bisa dibuat bibit kembali gitu ya. Nah di sini nih biasanya ada buahnya, cuman ini belum bertumbuh sih gitu. Oh ya, terus untuk bibit sekarang, untung saya juga tahun lalu ini segera nanam ya guys ya. Bibit sekarang mahal banget guys. Bibitnya sekarang tuh yang musim kayak gini nih, segini gini dicabut itu 1 kilonya hampir 30.000 guys. Kalau buahnya kan udah 150, itu yang grade B, grade A nya itu yang 250 sampai 300. Buahnya juga dia tuh ada 2 jenis sih, ada 2 jenis, ada yang dari dahan itu, ada yang kayak kecil-kecil gitu guys buahnya, jadi dia nggak tumbuh daun ya, jadi dia langsung tumbuh kayak buat bahan buah gitu guys buahnya ya. Ini sekedar sharing aja guys ya, mudah-mudahan teman-teman semua nih yang nonton ya dapat inspirasi juga, mungkin ada lahan kosong atau punya lahan kosong ya bisa ditanami ini guys, karena ini tidak memerlukan perawatan khusus sih ya. Kalau mau hasil lebih baik apapun itu ya pasti harus lebih super ekstra ya, cuman ini intinya tidak perlu perawatan khusus yang kayak ya tanaman lain, karena ini sebenarnya bisa tumbuh liar juga guys di hutan juga, di bawah naungan biasanya tuh di atas batu-batu gitu ya, yang ada tanahnya dikit dia tumbuhnya subur di situ guys. Ini masih kecil-kecil ya guys tumbuhnya, karena baru aja kita sebulan ini lah ya, sebulan ini baru hujan dia tumbuh gitu ya. Mudah-mudahan jadi ladang amal buat informasi ini yang mau nanam ya, mudah-mudahan kita memperbaiki ekonomi kita guys dengan menanam porang guys. Nih kalau misalkan Anda mau lihat tuh ada di Jawa tuh ada yang pernah diundang sama Kiki Andy juga, namanya Mas Paidi, itu pelopor porang Indonesia katanya guys. Nah ini sekarang udah jadi miliarder guys gara-gara tanam porang ini gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua jadi miliarder juga guys. Ini sebenarnya penuh guys, cuman belum pada jadi semua nih, penuh. Ini ditanam sekitar 15.000 sih, 15.000 saya tanam ya. Waktu itu hampir sekitar 10 jutaan saya beli bibitnya ini guys, cuman belum pada tumbuh gitu ya. Tuh ya, mudah-mudahan ini ada hasil. Oh ya, untuk panennya ini bisa di angka 2 tahun 3 tahun guys. Jadi saya udah 1 musim nih, tahun depan saya bisa panen guys gitu. Kalau 3 tahun sekitar 3 kilo ya kalau perawatannya bagus katanya gitu. Ini juga campur nih sama singkong sama semuanya, banyak tumbuhan juga, ada albasia juga, pisang, semuanya saya tanam semua gitu ya belakang rumah ini gitu. Cuman dia nggak suka dalam kondisi tanah-tanah yang becek guys sebenarnya gitu ya. Ya kalau misalkan sekali lagi kalau ada teman-teman yang punya lahan belakang rumah atau di mana aja, nggak perlu luas sih sebenarnya ya, bisa ditanamin ini guys gitu. Nanti next video kita coba hitung-hitungan nih untungnya dapat tanam torang ini. Oke, cukup sekian videonya. Next kita mau periksa lagi tanaman porang kita, mungkin ya sekitar 2 hari 3 hari ke depan ya, bagaimana pertumbuhannya, apakah sudah tumbuh lagi. Ini kan baru sebagian yang tumbuh, belum semua ya guys ya. Jadi ya kita periksa lagi aja deh. Ini soalnya ini sih tanamnya juga terlalu dalam guys, terlalu dalam, jadi dia agak
susah buat tumbuhnya gitu ya. Dan ini juga bukan waktu tanam, benihnya kan benih benih rabutan ya, cabutan lah. Jadi benih cabutan itu orang yang sudah tumbuh dipindahin gitu. Aturan kan kalau yang mau bagus tuh benihnya tuh umbi, tanamnya tuh sebelum musim hujan. Dan bagus lagi tuh dari biji buah ya, dari buahnya tanamnya itu ya sebelum hujan. Jadi pas musim hujan tuh dia jadi gitu. Karena ini bijinya rabutan dan terlalu dalam, jadi kayak gini, nggak merata tumbuhnya tuh, nggak sekaligus merata tumbuh gitu. Tapi ya buat teman-teman yang memang agak maksudnya tuh mau ikutan untuk budidaya, ini bagus juga ya. Soalnya kan bukan kita harus ya setiap hari ini. Memang sih bagusnya sih kalau petani kan setiap hari dirawat ya tanaman ya. Cuman kan masih kita kalau punya lahan ya kita masih bisa nyuruh orang lah gitu kan buat kayak gini-gini. Nggak harus juga kita harus turun tangan dan lain-lain gitu kan. Itu ya, di samping kita untuk memberikan lahan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan, keduanya kita juga kan ada hasil gitu kan daripada lahannya jadi hutan gitu kan, gitu ya, bermanfaat kan buat orang. Oke guys, begitu saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke, dan kalau ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.